Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran 1, kita akan membahas tentang bunyi dan juga gagasan pokok, juga gagasan pendukung. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat dirasakan oleh pendengaran kita. Bunyi dihasilkan karena adanya getaran pada benda. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Ketika gitar dipetik, maka dia juga akan menghasilkan bunyi. Ketika gendang ditabuh, dia juga akan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi adalah benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi. Bunyi yang keluar saat kita bicara berasal dari getaran pita suara pada tenggorokan. Coba kalian pegang leher kalian di bagian tenggorokan sini, maka ketika kalian berbicara akan ada suara atau akan ada getaran yang dirasakan. Coba dipegang semuanya. Iya, itu adalah bukti bahwa bunyi dapat didengar karena adanya getaran. Begitupun juga untuk alat-alat musik tradisional yang kita punyai. Misalkan gong. Gong jika ditabuh dia akan mengeluarkan bunyi. Seruling jika ditiup dia akan mengeluarkan bunyi, dan lain-lain. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Artinya bunyi membutuhkan media dalam perambatannya. Media perambatan bunyi berupa 1. Zat padat, 2. Zat cair, dan 3. Zat gas. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Indonesia itu kaya akan jenis-jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Misalkan angklung. Angklung dari Jawa Barat itu jika digoyangkan dia akan menimbulkan bunyi. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat jika dimainkan dengan ditiup maka juga akan menimbulkan bunyi. Tifa berasal dari Papua, jika dipukul dia juga akan menimbulkan bunyi. Dan gamelan dari Jawa ketika dimainkan atau dipukul dia juga akan menimbulkan bunyi. Alat musik tradisional merupakan sumber bunyi karena menghasilkan bunyi. Untuk menghasilkan bunyi, alat musik itu harus dibunyikan. Setiap alat musik dimainkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti pada jenis musik keroncong. Di bawah ini, apa saja alat musik yang digunakan pada jenis musik keroncong? Mari kita pelajari bacaan berikut. Musik keroncong. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum muncul musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco di Indonesia. Musik Moresco yang sudah dikenal oleh bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti seruling dan beberapa komponen gamelan di Indonesia. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Ya, pada paragraf yang saya bacakan tadi itu terdapat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Gagasan pokok itu juga disebut dengan ide pokok. Gagasan pendukung yaitu
uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi, dalam satu paragraf itu terdapat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok hanya terdiri dari satu kalimat, dan kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok ini disebut gagasan pendukung. Jadi, gagasan pendukung terdiri dari lebih dari satu kalimat. Bagaimana cara mencari atau langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini? Yaitu satu, dengan membaca teks secara seksama, teliti, dan intens. Yang kedua yaitu mencermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga yaitu menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, itulah cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.